Nah, jadi bukan kamu orang doang yang punya hubungan, ternyata arus dan tegangan itu punya hubungan gitu ya kan. Makanya kita harus tahu nih nanti apa nih maksud dari hubungan arus dan tegangan ini. Nanti kita pelajari ya kan. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Jibrohman ya. Jibrohman STMT. Saya salah satu dosen di Politeknik di Banten ya. Nah, jadi oh ya, saya di Fakultas Teknik ya, program studi Teknik Elektro. Nah, jadi pada video ini saya mau jelaskan tentang rangkaian listrik ya, rangkaian listrik satu. Nah, yang mana rangkaian listrik satu ini biasanya kita temuin di semester-semester awal ya. Nah, teman-teman biasa yang baru-baru masuk-masuk kuliah itu kan ya, adik-adik ini. Jadi kita mau coba belajar tentang rangkaian listrik satu pelan-pelan ya. Nah, dalam rangkaian listrik satu itu kita perlu mengetahui atau kita perlu belajar dulu nih sebelumnya nih. Itu yang pertama matematik. Nah, matematik ini nanti isinya itu ada kalkulus ya. Nah, jadi teman-teman harus belajar kalkulus. Nah, karena kalkulus ini nanti jadi dasar dari rangkaian listrik. Jadi kalkulus ini nanti isinya tentang dasar-dasar rangkaian listrik. Nah, makanya teman-teman kalau udah mulai masuk semester 1, semester 2 itu udah belajar matematika, makanya ada kuliah kalkulus ini harus benar-benar nih. Karena makin meningkat, makin susah nanti. Nah, kemudian yang kedua ada aljabar linear. Nah, aljabar linear ini itu kita butuhkan dalam menyusun persamaan dalam rangkaian listrik. Nah, makanya dua pelajaran ini harus kita benar-benar pahami ya dalam matematika nih. Yang pertama ada kalkulus, yang kedua ada aljabar linear. Nah, kemudian setelah matematik, yang kedua kita harus belajar tentang fisika listrik. Fisika listrik. Nah, jadi di fisika listrik ini, kenapa kok kita perlu belajar fisika listrik? Nah, karena fisika listrik ini sebagai bahan dasar ya. Jadi bahan dasar dalam belajar rangkaian listrik. Jadi kalau kita mau belajar rangkaian listrik, kita harus tahu nih tentang fisika listrik. Karena ini adalah fondasi ya atau bahan dasar dalam belajar rangkaian listrik. Tapi tentunya nanti di video ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian listrik dan penggunaan-penggunaan dalam matematik dan fisika listrik. Nanti kita bisa review ya. Nah, kemudian apa yang perlu kita siapkan nih dalam belajar rangkaian listrik ini? Atau bahan-bahannya tuh apa aja sih? Kan? Tulis di sini bahan atau materi ya. Materi rangkaian listrik. Nah, bahan-bahan atau materi dalam rangkaian listrik ini kita yang pertama ada muatan. Muatan dan arus. Nah, muatan dan arus ini maksudnya muatan dan arus listrik ya. Jadi bukan muatan yang lain. Nah, yang kemudian yang kedua ada tegangan listrik. Nah, apa itu tegangan listrik? Nah, nanti kita pelajari. Oh, kenapa kok harus dibedakan muatan arus dan tegangan listrik ini? Nanti kita pelajari. Nah, yang ketiga itu ada hubungan antara arus ya, arus dan tegangan.
Nah, jadi bukan kamu orang doang yang punya hubungan, ternyata arus dan tegangan itu punya hubungan gitu ya kan. Makanya kita harus tahu nih nanti apa nih maksud dari hubungan arus dan tegangan ini. Nanti kita pelajari ya kan. Nah, yang keempat itu ada tahanan. Nah, tahanan ini apa? Nah, tahanan ini bukan kita di tahanan kriminal ya. Jadi tahanan ini kaitannya nanti dengan hukum-hukum ya kan. Hukum-hukum. Nah, hukum-hukum apa nih ya kan? Tahanan bukan hukum-hukum kita ditahan kriminal, tapi hukum-hukum di sini maksudnya adalah hukum-hukum dalam rangkaian listrik. Itu ada hukum Ohm ya kan? Ada hukum Kirchhoff ya kan? Kirchhoff nanti ada Kirchhoff 1, ada KVL, ada KCL ya, ada Kirchhoff 2 gitu ya kan. Nah, dan banyak nanti kita pelajari ya kan tentang tahanan ini. Jadi empat ini harus kita tahu nih, apa itu muatan arus, apa itu tegangan listrik, apa itu hubungan antara tegangan dan arus ya kan. Nah, apa itu tahanan-tahanan dalam rangkaian listrik ya kan. Nah, nanti yang kelima nanti saya juga kasih ya kan, kasih untuk contoh contoh dalam perhitungannya. Nah, nanti saya kasih contoh-contoh perhitungannya, makanya nah, kamu orang tonton terus video ini ya kan. Kalau enggak nanti kita lanjut ke video sebelah, nanti saya jelasin satu persatu ini ya kan, tentang muatan arus, tentang tegangan listrik, tentang hubungan arus dan tegangan, dan tahanan. Nah, kemudian kita belajar di contoh-contoh dan contoh soal ya kan, bisa jelaskan satu persatu. Makanya teman-teman kalau yang belum subscribe silahkan subscribe, nanti kita coba pelajari satu-satu ini ya kan, jangan sampai kita kelewat nih, karena ini dasar sebelum kita masuk ke rangkaian listrik 2 dan selanjutnya. Lagi buat teman-teman yang pengen belajar di sini, makanya tonton terus video ini ya kan. Itu aja ya dari saya nih untuk video pertama ini ya kan. Kalian tonton terus ya kan. Oke, makasih ya.